Get 'em. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih hari ini kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Salsa Rizkia. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas bilangan bulat dan lambangnya serta pembelajarannya di sekolah dasar. Biar makin jelas atau lebih jelas lagi, mari kita simak videonya. Cekidot! Yang pertama, ada bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli atau yang biasa kita sebut bilangan bulat positif. Selanjutnya ada 0. Dan yang terakhir, bilangan bulat negatif. Kita bisa lihat di sini ada gambar yang di tengah-tengah itu atau titik pusat ada 0 dan yang sebelah kanan yaitu bilangan bulat positif. Dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan yang sebelah kiri yaitu ada bilangan bulat negatif. Dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Biar kita bisa lebih tahu perbedaannya, kita bisa lihat di sini. Di sini kita bisa lihat yang pertama yaitu ada bilangan bulat. Seperti gambar garis bilangan yang sebelumnya, yaitu dimulai dengan angka 0, lalu dilanjut 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian dilanjut dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Lanjut di sini yaitu selanjutnya ada bilangan bulat negatif. Dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu ada bilangan cacah. Dimulai dari 0, lalu dilanjut dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ada bilangan asli atau yang biasa kita sebut bilangan bulat positif. Tetapi bilangan bulat positif atau bilangan bulat asli dimulai dari angka 1, lalu dilanjut dengan angka 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada bilangan genap. Bilangan genap diawali dengan angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu kita akan belajar membandingkan bilangan bulat. Dalam membandingkan bilangan bulat, kita perlu tahu terlebih dahulu urutan dalam bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat berarti menuliskan bilangan bulat secara urut dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya. Kita bisa lihat lagi di sini ada gambar garis bilangan. Berdasarkan gambar garis bilangan, maka semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilainya akan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin kecil. Dan yang selanjutnya, di sini ada simbol yang digunakan dalam membandingkan bilangan bulat loh teman-teman. Simbolnya yaitu ada 3. Yang pertama, ada lebih kecil dari, dan yang kedua sama dengan, terakhir lebih besar dari. Bentuk simbol bilangan yaitu seperti ini.
Di sini kita bisa lihat contohnya. Yang pertama yaitu ada 4 lebih kecil dari 7. Selanjutnya ada 5 sama dengan 5. Kenapa kita bisa menggunakan simbol sama dengan? Karena 5 dengan 5 yaitu nilainya sama. Maka di sini kita menggunakan simbol sama dengan. Dan yang terakhir ada 6 lebih besar dari 3. Selanjutnya kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama yaitu ada penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat disimbolkan dengan tanda tambah seperti ini ya. Contohnya yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kenapa sih bisa hasilnya 5? Jadi seperti ini. Misalnya kita punya 3 buah anggur, lalu ibu memberikan lagi sebanyak 2 anggur. Jadi total anggur yang kita punya atau total anggur yang saya punya ada 5 anggur. Seperti itu. Yang kedua yaitu ada operasi hitung pengurangan. Pengurangan bilangan bulat disimbolkan dengan tanda kurang. Contohnya 5 dikurangin 2 sama dengan 3. Bagaimana sih cara penyelesaiannya? Mari kita simak. Misal kita punya 5 buah pulpen, lalu 2 pulpen kita berikan kepada teman kita. Nah, kita coret sekarang 2 pulpen. Sekarang berapa pulpen yang kita punya? Betul, pulpen yang kita punya sekarang yaitu ada 3. 1, 2, dan 3. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada operasi hitung perkalian. Perkalian bilangan bulat disimbolkan dengan tanda kali. Seperti ini ya, seperti silang. Perkalian merupakan perjumlahan secara berulang. Nah, di sini ada contoh 3 dikali 4. Karena perkalian merupakan penjumlahan secara berulang, maka kita akan menuliskan 3 sebanyak 4 kali, yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Maka 3 dikali 4 sama dengan 12. Contoh selanjutnya yaitu ada 4 dikali 2. Maka kita tuliskan 4 sebanyak 2 kali. Artinya 4 ditambah 4 sama dengan 8. Maka 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan yang terakhir yaitu ada operasi hitung pembagian. Pembagian bilangan bulat disimbolkan dengan tanda bagi. Pembagian merupakan pengurangan secara berulang. Nah, pembagian ini yaitu kebalikannya dari perkalian ya teman-teman. Di sini ada contohnya yaitu 8 dibagi 2. Bagaimana caranya? Caranya begini. Kita kurangi 8 dengan 2 sampai 8-nya habis. Nah, 8 dikurangin 2 sama dengan 6. Lalu 6 dikurangin 2 sama dengan 4. Setelah itu 4 dikurangin 2 sama dengan 2. Lanjut 2 dikurangin 2 sama dengan 0. Nah, setelah habis, lalu kita hitung berapakah 2 yang sudah kita gunakan untuk menghabiskan 8. Nah, kita bisa lihat di sini ada tanda panah. Kita hitung ya, ada berapa 2 yang sudah kita pakai. Yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Selanjutnya yaitu ada contoh-contoh soal bilangan bulat. Di sini saya akan memberikan 3 contoh soal cerita. Contoh yang pertama yaitu ada Bu Imas membeli 2 karton susu kaleng. Setiap karton berisi 48 susu kaleng. Banyak susu kaleng seluruhnya adalah. Mari kita bahas bersama-sama. Dari soal cerita tersebut, kita bisa ketahui bahwa satu karton atau setiap karton memiliki 48 susu kaleng. Jadi 2 karton sama dengan 2 dikali 48 susu kaleng.
Hasilnya yaitu 96 susu kaleng. Jadi banyak susu kaleng seluruhnya adalah 96. Selanjutnya yaitu ada contoh soal cerita yang kedua. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. 25, 7, 11, 21, 17. Urutkan yang sesuai dari bilangan-bilangan tersebut apabila diurutkan dari yang paling terbesar. Kita di sini cari dulu nih bilangan yang terbesar. Ya, bilangan yang pertama yang paling besar yaitu 25. Setelah itu disusul dengan 21, 17, 11, dan yang terakhir adalah 7. Contoh soal yang terakhir yaitu Bu Maria memiliki 22 permen karet. Semua permen karet dibagikan kepada kedua anaknya sama banyak. Setiap anak menerima titik-titik permen karet. Mari kita bahas jawabannya yaitu banyak permen karet sebanyak 22. Banyak anak sebanyak 2 orang. Permen karet yang diterima setiap anak yaitu 22 dibagi 2. Hasil dari 22 dibagi 2 yaitu 11. Jadi setiap anak menerima 11 permen karet. Oke teman-teman, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat ya. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.